Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kun wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Cokro Aminoto yang kita cintai, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di malam hari ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang apa-apa. Semoga setiap langkah yang kita langkahkan Allah Subhanahu wa ta'ala penuhi dengan keberkahan. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah kelak. Pada pertemuan malam hari ini kita masih dalam bab tentang Quran surah Al-Munafikun ayat yang ke-9 dan 11. Kemarin kita sudah masuk pada mukaddimah. Kita review sebentar mukaddimahnya, bahwasanya ada 3 golongan yang pertama kali masuk ke dalam api neraka, dan ketiga golongan tersebut ternyata bukan mereka yang ahli maksiat, bukan mereka yang pernah berzina, bukan mereka yang kemudian pernah minum khamr, minum minuman keras, juga bukan orang-orang yang pernah mengganti jenis kelamin. Ada Pak yang ganti jenis kelamin? Kalau di sini nggak ada ya, di luar sana banyak. Laki-laki jadi perempuan. Ya, ternyata bukan itu semua, tetapi Nabi SAW di dalam riwayat Imam Muslim itu ternyata yang justru masuk pertama kali ke dalam api neraka justru orang-orang yang memiliki amalan-amalan yang sangat besar. Yang pertama adalah seorang yang kemudian berjihad fisabilillah sampai kemudian dia mati syahid. Yang kedua adalah talibul ilmi, ya, seorang penuntut ilmu, dan qari'ul Quran, seorang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah orang yang senantiasa bersedekah. Ya, justru ketiga orang ini yang kemudian masuk pertama kali ke dalam api neraka. Di mana kemarin sudah kita sampaikan, di mana seorang laki-laki yang ustushhida, mati syahid, fa'utiya bihi, didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperlihatkan kenikmatan di dunia, dan dia mengetahui oh itu nikmat waktu di dunia. Kemudian Allah tanya, fama amilta fiha, apa yang kamu lakukan dengan kenikmatan itu? Orang tadi menjawab, qataltu fika hatta ustushhidtu, aku telah berjihad fisabilillah sampai mati syahid. Kemudian Allah mengatakan, qala kadzabta, kamu dusta. Dan Nabi SAW sampaikan dalam hadis Aisyah, ya Aisyah, siapapun yang didebat oleh Allah ketika di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, pasti dia akan celaka, ya, dia akan menjadi orang yang celaka. Dan betul, walakinnaka qatalta li anna yuqala jari'an, kamu itu berjihad fisabilillah supaya kamu disebut orang yang pemberani. Ya. Kemudian rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu, seorang yang kemudian menuntut ilmu dan kemudian mengajarkan ilmu tadi. Wa qara'al Qur'ana, dan membaca Al-Qur'an. Ya, ketika didatangkan, diperlihatkan kenikmatan di dunia, kemudian Allah bertanya, fama amilta, apa yang kamu lakukan fiha, terhadap kenikmatan-kenikmatan itu? Kata orang tadi, ta'alamtul ilma wa alamtuhu, aku menuntut ilmu dan aku ajarkan ilmu tersebut. Kata Allah, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Walakinnaka ta'allamta liyuqala alimun, kamu itu menuntut ilmu supaya kamu disebut orang alim, supaya kamu disebut ustadz, supaya kamu disebut siapa Pak?
Oh. Iya, iya. Supaya kamu disebut ulama. Ya, kamu baca Quran itu supaya kamu disebut qori, gitu, Pak. Ya. Kemudian ada orang yang wasa'a Allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal. Seorang laki-laki diberikan harta yang melimpah, diberikan berbagai macam perbendaharaan dunia ini, kemudian dia sedekahkan. Ya. Saat didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah katakan, "Ma amil tafiha," apa yang kamu lakukan dengan kenikmatan itu? Kata orang tadi, "Ma taraktu min sabili tuhibbu ayyung fika fiha illa anfaqtu fika laka fiha laka." Ya, tidaklah aku berikan, tidaklah aku gunakan, tidaklah aku tinggalkan kecuali aku infakkan di jalanmu, fika, ya, untukmu ya Allah. Kata Allah, kadzabta. Kenapa demikian? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, walakinnaka fa'alta liyuqala jawadun. Kamu melakukan sedekah itu supaya kamu disebut orang yang jawad. Jawad itu dermawan, Pak. Ini titik poin penting di sini, Bapak Ibu hadirin. Bukan berarti kita memperhatikan amalan-amalan dohir, sholat 5 waktu amalan dohir, umroh itu amalan dohir, haji amalan dohir, sedekah termasuk amalan dohir, dan kita sudah lakukan itu semua. Tapi kita jangan lupa ada amalan yang lebih penting daripada amalan dohir yang perlu kita perbaiki, yaitu amalan batin, amalan hati. Ya, saat kemudian hati itu menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, amalan dohir akan mengikuti begitu saja, Pak. Ya, akan mengikuti begitu saja. Ini kemarin mukadimah, tidak lama-lama karena kemarin sudah kita bahas. Kita masuk dalam satu ayat, yaitu Quran surah Al-Munafikun ayat 9 sampai 11. Ayat ini sangat penting sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah kalian terperdaya, amwalukum, oleh harta-harta kalian, wala auladukum, dan anak-anak kalian, ang dzikrillahi, dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, maka sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang merugi. Ayat ini sekilas yang sering menjadikan lalai kita dari mengingat Allah. Nanti di dalam tafsir Ibnu Katsir kita bawakan tafsir Ibnu Katsir, terus tafsir Jalalain juga sama, dan tafsir Al-Muyassar, dan tafsir Imam Al-Qurtubi, Pak. Nanti kita bandingkan keempat tafsir tadi. Ya, apa perbedaan apa dan apa yang mereka tafsirkan tentang surat Al-Munafikun ayat 9 ini. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah terhadap apa yang telah kami rizkikan kepada kalian, min qabli, sebelum ayatia datang, ahadakum, kepada salah seorang di antara kalian, al mautu, kematian. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, sampai kemudian dia mengatakan, ya Rabbku, seandainya engkau mengundur waktu hanya sebentar saja, fa asaddaqa wa aku minas solihin, sungguh aku akan berinfak, bersedekah, wa aku minas solihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang solih. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah menggunakan lan. Kalau dalam ilmu bahasa Arab itu lan itu maknanya adalah sesuatu yang tidak mungkin, Pak. Ya, sesuatu yang betul-betul tidak mungkin. Artinya apa di sini? Wala yu'akhirallahu, Allah tidak akan mengundur, ya, mengundur waktu salah seorang idza jaa ajaluha, jika ajalnya itu telah sampai. Ya, ajalnya telah sampai. Dari ayat ini Bapak Ibu hadirin kita paham betul, kalau tadi orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka itu adalah, salah satunya adalah orang yang rajin sedekah. Ternyata saat kemudian orang mau meninggal dunia, dia sedang sakaratul maut, yang pertama kali dia kehendaki adalah ingin ditunda, Pak, kematiannya. Ya kan? Laula akhartani ila ajalin qarib. Yang pertama kali ingin ditunda. Ya, ditunda dulu. Mau ngapain kalau setelah ditunda? Fa asaddaqa wa aku minas solihin. Pingin sedekah, Pak. Ya.
Orang tadi mengatakan fa'as-sadaqah, bukan haji, bukan umroh, bukan sholat 5 waktu. Kalau ditunda sebentar saja, dia ingin sedekah, Pak. Kenapa sedekah, Pak? Kenapa sedekah? Kenapa? Soalnya enggak. Waktunya cepat ini, oh sedekah aja itu kan? Oh, enggak gitu. Apa kira-kira? Begitu afdolnya bersedekah itu. Begitu ya. Oh, kenapa enggak berjihad? Iya. Ya. Ternyata enggak juga, Pak. Enggak. Iya, itu ada alasannya, Pak. Iya. Ada yang bisa jawab, Pak? Kalau ada yang bisa jawab, saya pulang ini. Biasanya kan kalau yang bisa jawab pulang dulu itu ya. Ini yang pulang. Iya. Iya, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa. Fa as-sadaqah. Kenapa sedekah, Pak? Kenapa? Iya, sama kan tadi kan. Kalau sedekah waktunya cepat itu kan. Tapi nyatanya, Pak, orang yang sedang sakaratul maut dia tidak bisa ngomong. Iya kan? Tidak bisa ngomong. Tidak bisa ngomong kan? Kenapa tidak bisa ngomong orang sakaratul maut? Kenapa, Pak? Iya, saking sakitnya. Kemarin ikut kajian saya, Pak ya. Oh itu, Pak, kemarin ikut kajian tahu dia. Iya. Saking sakitnya, Pak, orang sakaratul maut ngomong aduh saja, Pak, itu tidak bisa. Kalau jenengan kepetek tangannya kemarin kan contohnya kepetek ya, kenang martil itu cetat ngomong aduh, itu artinya masih bisa ditahan. Orang sakaratul maut, Pak, dia ngomong aja tidak bisa, ngomong aduh aja nggak bisa. Itu saking sakitnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan setiap amalan-amalan yang sudah dia lakukan, Pak, ketika sakaratul maut itu, Pak. Ya, diperlihatkan itu semuanya, diperlihatkan. Kenapa pinginnya sedekah? Sholat 5 waktu itu, Pak, itu menghapus dosa dan kesalahan. Ya, termasuk haji, umroh, Jumat ke Jumat itu menghapus dosa dan kesalahan. Termasuk wudhu, Pak, zikir itu menghapus dosa dan kesalahan. Tapi satu-satunya hadis yang menyebutkan penghapus dosa yang paling cepat itu adalah sedekah. Rasulullah mengumpamakan seperti air yang memadamkan api. Sedekah, Pak. Ya. Artinya apa, Pak? Artinya sedekah itu bukan amalan kecil, amalan besar. Tapi jika salah niat dalam masalah itu, Pak, itu jadi pertama kali orang yang memasuki neraka. Makanya itu amalan besar. Ya, pinginnya sedekah, bukan cepet, Pak, ya. Sedekah kan cepet, Ustaz. Nah, tinggalan aja ya. Enggak ternyata, Pak. Ya. Tinggal transfer itu kan. Mau sakaratul maut mau transfer, Pak. Ya kan? Berat itu, Pak. Ya, sakaratul maut transfer dulu nomor rekeningnya berapa. Iya. Butuh waktu. Ternyata sedekah begitu, Pak. Luar biasanya sedekah itu begitu. Ya, Masya Allah. Ya. Kita coba lihat tafsir Ibnu Katsir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika menafsirkan Quran surat Al-Munafikun ayat yang ke-9, beliau mengatakan yaqulu ta'ala amiran li ibadihil mu'minina bi kasrati dzikrihi. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau mengatakan atau memerintahkan amiran li ibadihi untuk hamba-hambanya al-mu'minina orang-orang yang beriman bi kasrati dzikrihi untuk memperbanyak zikir. Ya, untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah kita bahas ya tentang keutamaan zikir. Zikir itu kalau bagi dukun itu adalah jambi-jambinya dukun, Pak. Ya, kalau ada dukun, dia ada buhul, kemudian di jambi-jambi ya, diucapkan mantra-mantra. Itu fungsinya untuk orang-orang beriman itu dengan zikir tadi. Ya, dengan zikir. Makanya sampai setiap kita kalau melakukan kebaikan dalam hal apa saja kan diperintahkan untuk zikir dengan mengucap bismillah kan? Bismillah. Kullu amalin zubalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim
fahuwal abtar. Dalam sebuah hadis disebutkan setiap amalan yang memiliki manfaat yang besar kalau tidak diawali dengan kalimat bismillah maka fahuwa abtar, terputus keberkahannya. Makanya zikir itu sangat penting sekali. Wa nahiyan lahum an astashghilahum al amwala wal aulada an zalika. Dan Allah Subhanahu wa taala di ayat ini melarang orang-orang beriman untuk menyibukkan diri mereka. Apa yang menyibukkan mereka? Yaitu al-amwal. Al-amwal itu jamak dari al-mal. Al-mal itu berasal dari kata mala yamilu. Muyul itu artinya kecenderungan, Pak. Maka disebut harta, al-mal itu karena orang manusia kita itu cenderung kalau melihat harta. Kalau melihat uang begitu wes gampang wes itu kan. Ya. Iya. Makanya disebut al-mal. Jamaknya adalah amwal. Wal aulad, walad, anak. Ya, anak. Betapa banyak sekarang orang tua itu kalah dengan anak, Pak, hari ini, Pak. Ya, orang tuanya pinginnya anaknya mondok. Anaknya tidak mau mondok, Pak. Saya tidak mau mondok, saya pingin sekolah di tempat yang keren gitu kan. Tapi ternyata orang tua kalah, ya, kalah berargumentasi, bisa jadi kalah berargumentasi, dia tidak bisa menggambarkan betapa di pondok itu nanti begini-begini, ya, sehingga kalah argumentasi dengan seorang anak. Wa mukhbiran lahum bi annahu min mata'il hayati dunya wa zinataha amma khalaqallahu min ta'ati rabbih wa zikrihi fa innahu minal khasirin. Dan Allah mengabarkan di sini siapapun orang yang terperdaya dengan bimata'il hayati dunya, dengan kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasannya, maka dan memalingkan untuk taat kepada Allah dan zikir kepadanya, fa innahu minal khasirin, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang merugi, yaitu alladzina yukhsiruna anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, orang-orang yang kemudian merugikan diri sendiri dan keluarganya di hari kiamat. Ini tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang Quran surah Al-Munafikun ayat yang ke-9. Ya, dari sini kita dapat ambil kesimpulan beberapa. Satu, anjuran untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian larangan menyibukkan diri dengan dunia sampai melalaikan kewajiban. Yang ketiga, manusia sering terperdaya dengan dunia dan berbagai macam perhiasannya. Yang keempat, orang yang terperdaya pasti akan rugi diri sendiri dan keluarganya. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 14, perhiasan dunia itu adalah ada beberapa. Di sini Allah sebutkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Yang pertama adalah wanita. Ya, perhiasan dunia, Pak, yang dijadikan kita cenderung pertama kali, yang kita dijadikan cenderung hubbus syahawati minan nisa, yaitu dari nisa, ya, wanita. Ya, segarang-garangnya suami, segarang-garangnya laki-laki itu kalah dengan wanita, Pak. Gimana ya? Tanya itu, Pak. Kalah itu, Pak, sama istrinya, Pak. Kalau di podium garang, ya kan, sangar, sepertinya nggak ada yang lawan, Pak. Sama istrinya kalah, Pak. Gimana? Rahasia ya. Iya, wanita, Pak, yang pertama kali. Iya. Dan Nabi mengingatkan kepada kita tentang wanita. Tidaklah aku tinggalkan setelah peninggalanku fitnah yang lebih besar daripada wanita. Ya, bagi laki-laki itu, Pak, luar biasa. Kenapa? Karena hubus syahwat. Karena syahwat, senangnya wanita itu, Pak, itu tidak anak laki-laki remaja kepada perempuan, enggak. Tapi kalau orang tua itu sampai tua, Pak. Laki-laki itu sampai tua. Ya, sampai usia lanjut itu kalau lihat wanita cantik itu mesti dia senang. Gimana, Pak? Kalau nggak periksa aja. Ya, betul, Pak. Betul. Walaupun dia sudah sepuh, sudah tua, sudah lanjut usia, kalau melihat wanita cantik, ya mesti dia rasanya ada rasa senang. Karena ini Allah sebutkan hubus syahwat, ya, senang dengan wanita. Leres, Bang? Setuju, betul? Ya, betul, Pak. Ya. Dan di dalam tafsirnya Imam Al-Qurtubi, Pak, ketika menjelaskan tentang ayat ini, itu menjelaskan, dulu pernah saya sampaikan, ya,
orang yang kemudian semakin bertakwa, mangkana atqa fasyahwatuhu asyaddu. Ya, mangkana atqa fasyahwatuhu asyaddu. Beliau menyebutkan orang itu semakin bertakwa, semakin solih, itu syahwatnya semakin besar. Ya, syahwatnya semakin besar. Kenapa Pak syahwatnya semakin besar? Karena ketika Allah menciptakan wanita, wanita tadi dijadikan pertama kali Pak, hubbus syahwati minan nisa, dijadikan syahwat pertama kali adalah wanita. Jadi orang semakin dia bertakwa kepada Allah, semakin dia solih, itu ya syahwatnya semakin besar. Ya, syahwatnya semakin besar. Syahwatnya semakin besar Pak. Makanya orang-orang soleh itu kuat-kuat Pak. Ya, kuat-kuat. Nanti bisa dibuktikan. Contoh. Ya. Nabi Sulaiman itu istrinya berapa Pak? 999 dalam sebuah riwayat kan? 999. Soalnya Nabi Sulaiman Pak. Ya, soalnya Nabi Sulaiman. Yang solih-solih itu istrinya lebih dari satu Pak. Hubbus syahwati minan nisa. Tapi Pak, kalau kemudian kok dia itu bermaksiat kepada Allah, dia pegang wanita yang bukan mahram, dia boncengan bareng dengan wanita yang bukan mahram, matanya biasa digunakan untuk melihat sesuatu yang bukan mahram, maka syahwat yang harusnya 100% tadi Pak, dia akan berkurang. Ya, matanya digunakan melihat yang bukan haknya, yang bukan halal, maka berkurang 25%, tinggal 75%. Kalau dia pegang kurang lagi 25%, tinggal 50. Ya, kalau dia boncengke Pak, boncengke sudah tinggal 25%, dan 25% itu Pak sisa untuk, mohon maaf, untuk farj. Farj apa ya? Mohon maaf, kemaluan. Ya, kemaluan. Jadi kekuatannya berkurang. Makanya laki-laki yang solih itu lebih kuat dibandingkan dengan laki-laki yang tidak soleh. Nanti buktikan Pak ya, Masya Allah. Ya, ini di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi. Yang pertama Pak, hubbus syahawati minan nisa wal banin. Yang kedua anak. Ya, jadi kalau bapak-bapak itu melihat anak, seorang ayah melihat anaknya itu sangat senang sekali Pak. Ya, dia senang sekali, bahkan ketika capek kita di kantor, capek di pekerjaan kita, pulang ada anaknya di situ minta main, kita masih sempat untuk main. Ya, dan bahkan rasa capeknya itu kadang hilang dengan anak kita atau dengan cucu kita Pak. Ya, kadang hilang dengan anak-anak itu. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, di dalam tafsirnya Imam Qurtubi ketika menjelaskan dia menikah dan berdoa Rabbi habli minas solihin, dia berdoa kepada Allah minta keturunan yang solih. Tapi ternyata di dalam tafsirnya tadi menyebutkan itu berdoa seperti itu sampai 80 tahun usia pernikahan baru dikaruniai seorang anak. Ya, senang enggak kira-kira? Bahagianya luar biasa Pak. 80 tahun menunggu, bayangkan Rabbi habli minas solihin. Ya, ketika begitu Pak langsung disuruh ngapain? Nabi Ibrahim disuruh ngasingkan Pak, istri dan anaknya disuruh dari Palestina ngirim ke Mekah. Ya, dikirim ke sana untuk kemudian diasingkan. Ya, padahal lagi senang-senangnya. Ini ujian pertama. Kenapa? Allah tidak ingin ada hamba-hambanya yang kemudian mencintai sesuatu itu lebih dicintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika usianya sudah menginjak dewasa, ya, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika usia sudah menginjak dewasa, kelas 6 SD atau kelas 1 SMP itu kan sudah bisa diajak diskusi, bisa diajak bekerja. Datang itu Pak, diperintahkan oleh Allah untuk mendatang. Baru pertama kali datang Pak, sore hari datang ke situ, ketemu anaknya, malamnya langsung ngimpi Pak. Malamnya langsung diuji ngimpi. Ngimpinya apa Pak? Iya, nyembelih anaknya. Ngimpinya nyembelih anaknya, dan beliau paham Pak bahwa mimpinya seorang nabi, mimpinya seorang rasul itu adalah wahyu. Nabi Ibrahim sudah berusaha untuk menepis, itu paling dari setan. Tapi ternyata sampai 3 kali mimpi yang sama. Ya, sampai kemudian anaknya diajak diskusi Pak. Wahai anakku, ini ro'aitu ya atbahuka madza taro, itu kan.
inni atbahuka fangdur madza tara. Saya mimpi dan mimpiku ada nyembelih kamu. Bagaimana menurut pendapatmu? Jangan cok diskusi dengan anaknya, Pak. Ya kan? Ini anak usia sudah mulai menginjak dewasa, Pak. Diajak diskusi. Ya, diajak diskusi itu. Mau mondok atau mau sekolah, gitu kan? Argumentasinya apa kalau mondok? Kalau sekolah argumentasinya apa? Diajak diskusi, Pak. Itu penting sekali. Ya. Kata anak tadi, Pak? Karena anaknya Nabi Ibrahim, dia jawabnya, ya abatif al matu'mar satajiduni insyaallah minasabirin. Anaknya Nabi Ibrahim, Pak. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, gitu kan? Satajiduni insyaallah minasabirin. Nanti kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Disembelih tenan nggak sama Nabi Ibrahim? Sembelih tenan, Pak. Guys, gitu. Ini menunjukkan betapapun kecintaan Nabi Ibrahim dengan anak dan istrinya, itu beliau letakkan kecintaannya itu di bawah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu prinsip hidupnya itu harus begitu, Pak. Kadang ibu-ibu bapaknya mau ngaji, Pak, nggak usah ngaji, udan. Ya kan? Udan, Pak, nggak usah sholat jamaah, udan, sholat rumah baik karo aku. Kadang kalah kita, Pak, sama istri itu, Pak. Ya, kalah sama istri begitu. Ini kesimpulan dari ujian ya. Ali Imran ayat 14. Wal banin wal qanatiril muqantara minaz zahabi wal fiddah. Kemudian ujian berikutnya adalah harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas, perak dan kuda pilihan. Nah, kuda pilihan itu kalau zaman dulu, Pak. Kalau zaman sekarang mungkin iya, mungkin bisa Fortuner. Pajero Sport, Kijang Innova. Ya, Kijang Innova yang merek terbaru, mereknya apa itu, Pak? Alhamdulillah nggak ada yang tahu ya, Masya Allah. Ya, kadang kendaraannya ya itu kuda, Pak. Memang dijadikan indah di mata kita. Ya, mobilnya, motornya juga harus yang macam-macam ya, yang varian, PCX ataupun apalah itu ya. Iya. Kemudian apalagi? Kemudian wal an'am, hewan ternak. Ya, hewan ternak itu, Pak, luar biasa. Punya kambing berapa, sapi berapa itu kan. Nah, itu kadang jadi ujian juga. Ya, jangan sampai itu melalaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk sawah dan ladang. Ya, kadang sawah dan ladang itu kita senang lihat hijau-hijau itu, Pak ya. Itu kadang sampai maghrib baru pulang. Sholat maghribnya kapan? Nanti setelah mau isya, ya, setelah menjelang isya. Ya. Ini beberapa tafsir yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Di dalam tafsir Al-Muyassar itu hampir sama. Ya, hampir sama dengan tafsir Ibnu Katsir. Di dalam tafsir Jalalain juga sama. Ya. La tulhikum la tusghilkum amwalakum wala auladakum an dzikrillah. Yaitu as-shalawatul khamsa. Ya, jadi sholat 5 waktu. Jangan sampai terlalaikan dengan anak dari sholat 5 waktu maupun dengan harta atau pekerjaan. Nah, di dalam tafsirnya Imam Al-Qurtubi itu disebutkan lebih banyak lagi, Pak. Ya, di dalam tafsirnya Imam Al-Qurtubi itu disebutkan lebih banyak lagi. Saya bacakan sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Di sini disebutkan hadaral mu'minina akhlaqal munafiqin. Jadi Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan ini mengatakan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada orang-orang beriman tentang akhlaqal munafiqin, tentang kebiasaan akhlak orang-orang munafik. Nah, ini nanti akan menggali, Pak, orang-orang munafik itu seperti apa. Aila tastaghilu bi amwalikum kama fa'alal munafikuna, dan atau janganlah kalian menyibukkan diri kalian bi amwalikum dengan harta kalian. Harta di sini bisa pekerjaan, ya bisa ya macam-macam ya, kegiatan dan lain sebagainya. Kama fa'alal munafikun, sebagaimana yang dilakukan orang-orang munafik. Jadi antara harta, waktu dan orang munafik ya itu ada kaitan erat, Pak, di sini. Ya, orang-orang munafik ya. Iz qalu, ketika mereka berkata lisyahi bi amwalihim. Ya, syuh itu apa, Pak?
Asyuh. Apa maknanya itu? Maknanya al-bakhil, tetapi ini lebih tinggi derajatnya daripada bakhil. Ya, medit. Asyuh. Nanti kita akan membahas ini secara khusus, insya Allah, tentang asyuh ini nanti bagaimana cirinya, tingkatannya seperti apa dan lain sebagainya. Di mana pada waktu itu orang-orang munafik mengatakan kepada orang beriman ketika Rasulullah SAW menyerukan untuk berperang di jalan Allah. Ya, ketika Rasulullah SAW menyerukan orang-orang muhajirin untuk memberikan kecukupan kepada orang-orang Ansor, memberikan kecukupan kepada orang-orang muhajirin, ya, mereka mengatakan la tungfiku alaman inda Rasulillah. Jangan kamu berinfak di sisi Rasulullah. Jangan kamu berinfak untuk Nabi. Ya, biarkan orang-orang muhajirin itu mati kelaparan. Ya, bahasanya kurang lebih seperti itu. Ya, ini ada ya, medit, ya, bakhil. Kemudian di sini Imam Al-Qurtubi mengatakan ang zikrillah, ya, tadi kan jangan harta dan anak-anak kalian sampai melupakan ang zikrillah, dari mengingat Allah. Nah, ang zikrillah ini Pak, Imam Al-Qurtubi menyebutkan ada beberapa. Yang pertama adalah, ya, yang pertama maksud dari ang zikrillah itu, yang pertama adalah al-hajj waz zakah, haji dan zakat. Ya, haji dan zakat. Ya, kalau sudah dia punya disibukkan dengan harta dan anak-anak, dia datang waktu zakatnya sudah haul 1 tahun dan sudah mencapai nisab, ternyata dia lalai karena hartanya. Nah, itu bab zakat. Ini perintahnya jangan menjadikan harta dan anak-anak itu melalaikan haji dan zakat. Dulu pernah saya sampaikan ya, ada beberapa orang kisah nyata yang kemudian disuruh haji tidak mau haji, Pak. Ya, disuruh haji tidak mau haji, padahal hartanya sudah mencukupi. Ya, tapi tertunda-tunda, ternyata belum ada niatan haji, Allah Subhanahu wa taala sudah manggil dia. Ya, sudah tufya, sudah meninggal dunia, sudah wafat dahulu, ajalnya mendahuluinya. Dan itu menjadi penyesalan yang sangat luar biasa nantinya di akhirat sana. Ya. Wakila an qiraatil Quran. Ang zikrillah, maksud ayat tadi itu kata Imam Al-Qurtubi adalah membaca Al-Quran, Pak. Ya, membaca Al-Quran. Saya pernah diskusi dengan salah seorang yang ngaji bareng begini juga ya. Itu kita sepakat untuk ngaji 1 hari itu 1 juz. Ya, 1 hari 1 juz. Ayo kita coba 1 hari 1 juz. Dia komentar begini, yang 1 hari 1 juz yang bisa itu cuma anak orang pondokan katanya. Yang bisa 1 hari 1 juz itu kata dia itu cuma orang pondokan. Ya, kalau orang-orang pegawai pekerja berat seperti saya itu tidak bisa 1 hari 1 juz. Tidak bisa 1 hari 1 juz. Jadi kan membuktikan ini apa enggak, Pak? 1 hari bisa 1 juz enggak? Bisa, Pak ya? Gampang ya? Gampang ya? 1 hari 1 juz, Pak. Ya, 1 hari 1 juz. Itu waktu itu ternyata saya bilang sama dia, tidak semua anak-anak pondok pesantren, lulusan pondok pesantren itu mampu membaca Al-Quran setiap hari 1 juz. Tidak semuanya. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu adalah bagian dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai waktu kita untuk bekerja bi amwalikum dan waktu kita untuk ngemong anak-anak, ya, ternyata kok tidak ada waktu untuk Al-Quran, maka surah Al-Munafikun ayat yang ke-9 ini masuk ke situ, Pak. Dan dia termasuk golongan orang-orang yang munafik. Masuk golongan orang-orang yang munafik. Tidak baca Al-Quran. Iya. Galaunya mesti Masya Allah itu, Pak. Kalau 1 hari saja tidak baca Al-Quran, apalagi 1 bulan, wah itu sudah galau luar biasa. Mesti pingin terus dia. Ya, dikit-dikit mesti ayo ke gunung gitu kan. Ayo 1 pekan bisa 5 kali. Kenapa? Mesti galau itu, Pak, artinya. Karena tidak bisa baca Al-Quran. Ya. Maka maksud dari ang dzikrillah kata Imam Al-Qurtubi itu ada yang mengatakan yaitu membaca Al-Quran. Wakila an idamatiz dzikri.
Ada yang mengatakan juga, yang berpendapat yang ketiga adalah ang zikrillah adalah melazimi zikir, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk zikir itu mengingat kematian, Pak. Ya, termasuk zikir itu adalah mengingat kematian. Jenengan merenung tentang kematian anteng tok, Pak. Cuma merenung saja di hati dan pikiran, kita renungkan bagaimana kematian tadi, mengingat kematian tadi. Itu nanti, Pak, itu dari detik ke detik sampai jam ke jam, itu isinya pahala semua, Pak. Isinya pahala semua. Walaupun kita nggak ngapa-ngapain, kita cuma nginget kematian saja, itu termasuk ibadah yang sangat luar biasa. Dan itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW, aksiru dzikra hadimil maut. Ya kan, zikir maut, Pak. Jadi kita diperintahkan untuk memperbanyak mengingat kematian. Ya, nanti faedahnya ada 3 kan? Dulu pernah saya sampaikan di sini kan, mengingat kematian itu nanti faedahnya ada 3, dan siapapun yang melupakan kematian dampaknya ada 3. Ada yang masih ingat, Pak? Ya, insya Allah nanti buat kajian lain waktu ya. Yang lupa biar lupa. Nah, ini penting, Pak. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat kematian. Wakila anis sholawatil khamsa. Ada yang berpendapat sholat 5 waktu sebagaimana di tafsir Al-Jalalain tadi, ya, Jalalain di tafsir Al-Muyassar juga sama, yaitu ang dzikrillah maksudnya sholat 5 waktu. Hari ini betapa banyak orang bekerja mencari harta, tetapi mereka rela meninggalkan sholat 5 waktu berjamaah. Ya, makanya saya senang sekali kalau ada toko di situ tulisan mohon maaf sedang sholat. Gitu. Ya, biasanya ujiannya, Pak, pas waktu nih sholat, kue pengunjungnya wah, podo ngantri gitu kan. Nah, itu kalau betul-betul membuktikan ayat ini, Pak, waktunya habis. Ya, maka itu betul-betul langsung tutup, mohon maaf nanti, gitu, Pak. Dan biasanya, Pak, ujiannya, Pak, setelah sholat sepi. Iya, betul. Ya, biasanya begitu itu. Masya Allah kan? Nah, luar biasa, Pak. Makanya dia ujiannya begitu. Ya, ini penting untuk kemudian kita lihat. Yang terakhir, wakila jami'ul faraid, ya, jami'al faraid, yaitu seluruh yang diwajibkan Allah Ta'ala. Jadi ang dzikrillah termasuk di sini adalah mendidik istri kita dan anak-anak kita, itu kewajiban suami, Pak. Kewajiban suami. Maka jangan sampai kita mencari harta lupa mendidik istri dan anak-anak kita. Kita yang kemudian secara biologis itu anak kita, tetapi ternyata secara ideologisnya diambil oleh HP. Ya, anak kita secara hati dan pikirannya diambil oleh HP. Ini yang kemudian naudzubillah min dzalik. Ya, karena dibatasi oleh waktu, insya Allah kita lanjutkan kajian yang berikutnya. Insya Allah kita akan membahas tentang al-bukhlu wasyuh, perbedaan antara asyuh dan al-bukhl, ya, bakhil. Ya, itu ada di dalam bab tadi tafsir Imam Al-Qurtubi. Kita masih membahas itu. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.